Oke, kalau begitu saya share dulu ya materinya. Sudah direkam ya? Hampir aja saya klik lagi. Baik. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Ini nanti setelah perkuliahan saya, Anda ada mata kuliah lain nggak? Ada, Bu. Kenapa? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, saya coba kita selesai sebelum jam 3 ya. Jadi kita PPT-nya di sini hanya 9 halaman. Sebentar. Ya, baik-baik. Tunggu sebentar ya. Wih. Oh gitu. Oke, baik kita lanjut ya. Media transmisi dalam hal ini kita singkat aja. Yang ada hubungannya dengan pengiriman informasi. Kita kalau dalam mengirimkan informasi biasanya menggunakan kabel koaksial, kabel fiber optik, dan menggunakan antena. Itu material yang biasa digunakan untuk membuat jaringan telekomunikasi. Terus kemudian antara pengirim dan penerima harus memiliki kesesuaian dalam hal media yang dipakai. Nah, maksudnya di sini adalah kesesuaian, misalnya komunikasi yang kita lakukan adalah sistem komunikasi searah atau sistem simplex misalnya. Tentunya kalau sistem simplex hanya ada satu sebagai pengirim informasi, misalnya stasiun televisi gitu ya. Terus kemudian ada yang menerima siaran televisi. Dalam hal ini adalah dia kayak rumah-rumah yang memiliki pesawat televisi, dan tentunya harus ada media transmisinya seperti media penerimanya seperti antena atau menggunakan kabel fiber optik. Jadi kalau untuk yang televisi tentunya kan pengiriman informasinya menggunakan kabel fiber optik, karena kalau
kabel koaksial itu nggak bisa untuk digunakan sebagai media transmisi atau mengirimkan informasi berupa data kabel berupa data audio visual. Karena yang seperti saya pernah ceritakan, kalau audio visual ini bandwidth yang dibutuhkan itu lebih besar. Kalau misalnya untuk audio atau data atau audio saja, itu dia hanya membutuhkan kapasitas datanya kan hanya 4 mega. Jadi bandwidthnya itu kecil sekali. Sedangkan kalau untuk audio visual yang bentuknya analog, tentunya dia harus 7 MHz, sedangkan kalau yang bentuknya digital tentu saja lebih kecil untuk bentuk bandwidthnya atau kapasitas bandwidth yang dibutuhkan untuk pengiriman audio visual atau siaran televisi digital. Nanti kita ceritakan lagi kenapa sih yang sampai saat ini kok masih ngomongin harus fiber optik yang digunakan untuk siaran televisi digital. Kenapa nggak kabel koaksial? Sedangkan pada saat masa di mana menggunakan kabel koaksial itu kan bisa internet juga, tapi kenapa harus menggunakan fiber optik gitu ya? Terus yang berikutnya adalah kesesuaian. Misalnya kita pakai komunikasi yang duplex atau 2 arah. Nah, kalau yang misalnya komunikasi 2 arahnya itu dia harus dalam kondisi bergerak atau mobile, tentunya media komunikasinya, media transmisi komunikasinya itu nggak bisa menggunakan kabel. Akan menjadi ribet kalau misalnya HP kalian harus terhubung dengan kabel jaringan telepon gitu ya. Jadi harus menggunakan antena, sehingga telepon yang kita gunakan atau telepon seluler yang kita gunakan itu benar-benar telepon yang mobile. Hal-hal yang bisa mempengaruhi pengiriman sinyal informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak pengirim dan penerima informasi. Semakin jauh jarak pengirim dan penerima informasi, tentunya kalau misalnya menggunakan kabel yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan antara kedua belah pihak yang ingin bertukar informasi ini jaraknya lebih dekat. Kalau misalnya seperti kita ada perkuliahan di kelas, tentu pertukaran informasinya nggak perlu lagi pakai jaringan sistem telekomunikasi. Cukup kita di dalam satu kelas, terus kemudian saya berbicara di dalam kelas. Terus kalau misalnya kita menggunakan internet gitu, penerima bisa di mana saja, posisinya bisa dekat, bisa jauh, akan tetapi media yang menghantarkan informasi yang dikirimkan melalui jaringan yang terhubung dengan internet. Yang nomor 2, metode yang dipakai untuk penyampaian informasi, sehingga dapat ditentukan media transmisinya. Kalau misalnya metode yang digunakan adalah metodenya ini masih menggunakan sistem yang analog, tentunya media transmisinya bisa menggunakan yang kabel, bisa juga menggunakan antena. Akan tetapi perangkat elektroniknya tentu berbeda. Kalau media transmisinya untuk yang sistem digital, tentunya media transmisinya ini bisa mengirimkan semua informasi
baik analog ataupun digital. Akan tetapi yang perlu kita sampaikan adalah kalau media transmisinya ini adalah komunikasi yang misalnya kalau sistemnya digital, media komunikasinya menjadi data informasinya atau informasi yang dikirimkan menjadi lebih cepat dan memungkinkan untuk dikirimkan melalui jaringan atau ditumpangkan ke media internet. Yang berikutnya, media yang paling umum digunakan sudah pasti kabel koaksial, fiber optik, dan antena. Nah, kalau untuk setiap media ini tentunya dia memiliki kekurangan dan kelebihannya dalam menghantarkan atau mengirimkan atau mentransmisikan telekomunikasi. Yang pastinya untuk sistem komunikasi yang umum digunakan adalah ketiga kabel ini, walaupun ada kabel juga sih, media kabel juga, tapi dengan bahan bukan yang koaksial. Dalam hal ini adalah bahan tembaga. Akan tetapi dengan kabel dengan bahan tembaga itu bandwidth-nya lebih kecil. Dia hanya bisa menghantarkan komunikasi kurang dari 300 sampai dengan 300 kHz. Jadi untuk pengiriman informasi yang lebih jauh lagi, dalam hal ini misalnya antar negara atau antar benua gitu ya, tentunya perkembangan antena yang memungkinkan dengan penggunaan komunikasi satelit sebagai salah satu cara pengiriman informasi yang paling populer saat ini. Oke, media transmisi. Dalam hal ini media transmisinya tadi kan tentu dia akan menginformasikan data informasi yang sudah diubah dulu, informasi yang berupa tadi bisa jadi gelombang elektromagnetik diubah dulu menjadi gelombang yang sesuai dengan media transmisinya. Kalau misalnya dalam bentuk gelombangnya dalam bentuk elektromagnetik, dia bisa dikirimkan melalui media kabel koaksial. Akan tetapi kalau menggunakan kabel fiber optik, tentunya elektromagnetik tidak bisa dikirimkan melalui kabel koaksial. Dia harus sinyalnya diubah dulu menjadi cahaya. Nah, pengubah sinyal gelombang elektromagnetik menjadi cahaya itu yang disebut dengan alatnya injection
laser, jadi injection laser dioda, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya bentuknya media komunikasinya menggunakan antena, tentunya antenanya ini yang harus hanya bisa memancarkan gelombang radio. Nah, gelombang elektromagnetik tidak bisa dipancarkan dan dirambatkan melalui udara. Jadi diubah dulu gelombang elektromagnetiknya, diubah menjadi gelombang radio sehingga bisa dipancarkan dan ditransmisikan menggunakan media transmisi antena. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa peralatan elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi. Dalam hal ini adalah telepon, ada komputer dalam hal ini laptop juga, terus kemudian televisi dan siaran radio. Nah, untuk telepon ini dibagi menjadi telepon yang fix. Dalam hal ini adalah telepon yang di provide atau diselenggarakan oleh jaringan telepon yang fix seperti Telkom gitu ya. Ada juga yang telepon dengan menggunakan metode selular, sehingga kalau dengan menggunakan metode selular sangat memungkinkan karena dia membutuhkan telepon yang mobile, tentunya tidak mungkin untuk telepon selular itu menggunakan kabel, jadi harus media transmisinya harus menggunakan antena dalam hal ini. Terus karakteristik media transmisi. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada tadi ya, jenis alat elektronika. Jadi jenis peralatan elektroniknya yang seperti apa gitu ya. Apakah dia jenis alat elektroniknya ini yang harus diubah menjadi apakah ini jaringannya bisa memprovide untuk komunikasi yang digital, atau memang awalnya dari analog sehingga untuk bisa peralatan elektroniknya itu menerima siaran atau komunikasi digital, tentunya harus ada tambahan peralatan lain atau sekalian peralatan elektroniknya diganti. Nah, itu yang disebut dengan jenis alat elektroniknya dengan data yang digunakan oleh elektroniknya itu, peralatan elektroniknya itu, apakah datanya analog atau datanya digital. Terus kemudian ngomongin tentang tingkat efektivitas dalam pengiriman data. Kalau kita ngomongin efektivitas, tentunya dalam sekali pengiriman data, provider itu kepinginnya ngirim data sekalian aja berbarengan. Jadi misalnya di lingkungan saya ini kan banyak anak sekolah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang murid SD sampai dengan siswa SMA ini masih menggunakan komunikasi atau pelajarannya masih menggunakan daring, tentunya untuk pengiriman informasinya sebisa mungkin media komunikasinya sangat memungkinkan untuk mengirim informasi dengan bandwidth yang lebar, sehingga karena di sini kan lumayan padat ya perumahannya, di mana semua anak sekolah gitu ya, yang masih usia sekolah tuh banyak. Jadi banyak juga yang menggunakan internet. Nah, supaya ukuran data yang dikirim yang sangat besar tadi bisa digabungkan jadi satu, kemudian dikirim melalui media transmisinya, tentunya pengiriman data membutuhkan media transmisi yang efektif.
Kalau di antara ketiga media yang saya sebutkan tadi, ada koaksial, ada fiber optik, dan ada antena, yang paling besar bandwidth-nya tentunya yang menggunakan fiber optik. Jadi kabel fiber optik. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu nggak? Kalau nggak ada, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah, kita ini ya, panggil untuk kehadiran ya. Dwi Tarasinta. Dwi Tarasinta. Oke. Putri Prasetya Larasati. Hadir, Bu. Yeheskil Tandiopang. Hadir, Bu. Oke. Anisesta Triandini. Hadir, Bu. Oke. Zaidan Silmi Lubis. Hadir, Bu. Oke. Wildan Bagas Pratama. Hadir, Bu. Baik, Rizky Ramadoni Sihombing. Hadir, Bu. Oke. Asrefki Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Gusril Tambunan. Hadir, Bu. Oke. Gina Amalia Firdaus. Hadir, Bu. Oke. M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Setiadi, kamu di anjungan kamu untuk mata kuliah saya, jumlah pertemuannya berapa? Kelihatan nggak teman-teman bisa ngelihat ada jumlah pertemuannya berapa gitu? Bisa, Bu. Nanti deh Anda WA aja ke saya ya. Oke, nanti kita lanjutin aja perkuliahan. Oke, Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Ibu. Oke, Joshua Stevi Timothy. Hadir, Ibu. Oke, Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Ibu. Baik, Eliezer Nichel. Hadir, Bu. Baik, Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Antonius Januario. Hadir, Bu. Oke. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Baik, Miftahul Akmal Situmeang. Hadir, Bu. Dan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Oke. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Bidara Paraswati Putri. Hadir, Bu. Oke. Safina Maulida. Hadir, Bu. Baik. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Oke. From Ariel. Hadir, Bu.
Ariel, sorry. From area. Sorry ya, Bram. Maaf, Bram ya. Ya, Bu. Oke, Fauzi Nur Robbani. Hadir, Bu. Mangaratua Simatupang. Mangaratua. Ada. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Kevin Arianto Rumah Horbo. Kevin. Hadir, Bu. Oke. Ali Yahya. Hadir, Bu. Oke. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Oke. Japarista Tambatua Damani. Hadir, Bu. Oke. Nova Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil? Nah, kalau sudah semua, kita lanjut lagi ya materinya ya. Itu tadi tentang tingkat efektivitas pengiriman data, terus kemungkinan ukuran data ada hubungannya dengan efektivitas, dan pengiriman dalam hal ini adalah kecepatan pengiriman data. Jadi untuk tingkat efektivitas dalam pengiriman data bisa ditentukan oleh media transmisinya. Kalau saya mau ambil singkat karena kita kuliahnya ini lebih singkat ya dibandingkan yang tadi pagi karena saya terlambat masuknya. Jadi media transmisi yang ada 3 tadi, kalau melihat dari kebutuhan kita saat ini adalah membutuhkan yang bisa mengirimkan informasi dengan bandwidth yang cukup besar, terus kemudian waktu pengiriman datanya juga lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Tentunya untuk pihak provider akan memilih media transmisinya adalah fiber optik gitu ya. Yang berikutnya adalah jenis media transmisinya. Media transmisi terbagi 2. Ada kabel dan ada juga yang nirkabel. Kalau nirkabel kan berarti dia tidak menggunakan kabel untuk pengiriman informasinya. Kalau yang menggunakan kabel disebut juga dengan media transmisi terpandu. Sedangkan untuk yang media transmisi tidak terpandu, ini merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel, yaitu dia menggunakan antena untuk sistem pengiriman gelombang radio. Sorry, saya sekalian ini ya, benerin ya. Untuk pengiriman informasi dalam hal ini propagasi atau pemancaran gelombang radio. Oke. Kalau yang menggunakan kabel, ada jenis kabelnya yaitu twist pair cable atau kabel berpilin. Jadi dia kabel berpilin tentu ada 2 buah kabel yang tipis, yang kecil gitu ya. Terus kemudian dipilin jadi 1. Jadi digabungkannya bukan disejajarkan kabelnya, akan tetapi dipilin atau dipelintir lah. Jadi ada semacam kayak ulir gitu ya. Nah kemudian
kabel berpilin ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang menggunakan isolasi atau yang disebut dengan shielded twist pair, ada juga yang tanpa menggunakan isolasi atau yang kita sebut dengan UTP atau unshielded twist pair, gitu ya. Nah, kalau kabel UTP ini biasanya terkenal digunakan untuk jaringan komputer, gitu ya, menggunakan kabel UTP karena keunggulannya dibandingkan dengan yang STP. Yang berikutnya adalah kabel koaksial. Nah, kabel koaksial inilah yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi dari pengirim ke penerima, gitu ya. Jadi kabel ini juga menggunakan dua buah konduktor dalam satu kabel, yang kalau misalnya kita lihat di pinggir jalan tuh ada kabel yang menggantung. Saya juga masih bingung itu apakah kabel telepon gitu ya atau kabel jaringan listrik. Akan tetapi kalau kabel yang udah semrawut, yang sudah tidak digunakan dan tidak dibersihkan oleh Pemda gitu ya, itu biasanya adalah kabel telepon. Karena kabel telepon yang saat ini digunakan terutama di kota besar sudah jarang pengembangan jaringannya dengan menggunakan kabel udara atau kabel yang menggunakan tiang gitu loh. Nah, sinyal frekuensinya cukup tinggi, yaitu mulai dari 300 kHz ke atas. Kalau kita melihat dari pertemuan yang kedua atau yang ketiga ya, saya lupa. Nah, di situ kan kita membahas tentang sinyal frekuensi tinggi. Kalau untuk sinyal frekuensi tinggi tentunya di atas 300 kHz. Mulai dari berapa ya? Untuk suara saja 300 kHz sampai dengan 3000. Sedangkan kalau untuk audio visual atau siaran televisi, tentunya frekuensinya bisa mencapai frekuensi di atas 3 giga ya. Jadi karena itu semakin ada hubungannya, semakin jauh jarak pengiriman informasinya. Terutama untuk pengiriman informasi waktu zaman di mana untuk kita melihat siaran televisi masih menggunakan parabola. Itu berlangganannya mahal sekali, terus kemudian menggunakan antena parabola yang cukup besar, terus kemudian siarannya langsung diterima secara langsung dari komunikasi satelit. Akan tetapi kalau Anda tanya, kalau siaran yang sekarang ini dengan berlangganan digital bagaimana? Tentunya dengan perkembangan teknologi dalam bidang elektronik, pengembangan jaringannya juga sudah ke arah yang digital. Tentunya komunikasi yang sudah menggunakan komunikasi digital bisa mengirimkan semua data informasinya, mengirimkan semua sinyal informasinya dalam bentuk digital yang ditumpangkan melalui media internet. Jadi tentunya kalau yang sekarang pasti sudah ada siaran televisi yang langsung, siaran langsung dengan sistem yang streaming, gitu ya. Untuk teman-teman juga kalau misalnya ingin buat radio, siaran radio juga bisa tuh dengan sistem siaran radio streaming. Dan komunikasi media komunikasi yang menggunakan kabel, teknologi yang terakhir adalah serat optik. Dengan kelebihannya tadi, ngirim informasinya lebih cepat, ngirim informasinya bisa kapasitasnya besar. Makanya sekarang untuk berlangganan
komunikasi yang ditawarkan adalah bukan hanya pasang telepon saja, akan tetapi termasuk jaringan internet plus berlangganan dengan siaran televisi. Kalau ditanya apakah siaran kabel koaksial nggak bisa melewatkan sinyal atau tidak bisa melewatkan internet? Kalau sistem jaringannya sudah menggunakan sistem yang digital, bahkan dengan menggunakan kabel koaksial itu sudah bisa mengirimkan informasi melalui internet. Kalau dibandingkan dengan serat optik, tentunya kapasitasnya lebih besar yang menggunakan serat optik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, nanti di sini ada jenisnya. Untuk serat optik ada yang multi-mode step index, ada yang multi-mode graded index, dan ada yang single mode step index. Untuk yang sistem di jaringan Telkom itu menggunakan single mode step index. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut lagi tentang malah cepet banget nih saya selesainya jadinya. Media transmisi yang tidak terpandu. Kan tahu ya, kalau terpandu itu udah jelas arahnya. Kalau kabel, arah kabelnya utara selatan, kan kabelnya digelar utara selatan, jadi arah komunikasinya dari utara ke selatan. Nggak mungkin dia melenceng ke arah barat atau ke arah timur, karena kabel yang terpasang kan arahnya ke utara dan selatan, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan komunikasi media transmisi yang terpandu. Nah, bagaimana dengan media komunikasi yang tidak terpandu? Dalam hal ini adalah kenapa saya sebutkan bahwa medianya adalah antena. Karena kalau yang medianya antena, itu untuk pemancaran gelombang radionya itu ke segala arah. Jadi kalau saya personifikasikan bahwa untuk komunikasi yang menggunakan antena, apabila antena itu digunakan sebagai pengirim informasi atau antena transmisi, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio ke segala arah. Jadi ke segala arah. Masalah panjang gelombangnya atau jarak antena satu sama lain itu secara teknik ada perhitungannya, gitu ya. Terus kemudian kalau antena yang digunakan juga bermacam-macam. Antenanya itu ada yang antena kalau untuk sistem komunikasi televisi atau radio, antenanya lebih sederhana dibandingkan dengan antena yang digunakan untuk komunikasi selular. Dalam hal ini, buat kita-kita komunikasi selular, sebagian besar dari masyarakat di Indonesia sudah menggunakan Android atau smartphone, bisa berupa Android atau menggunakan iPhone gitu atau Apple system gitu ya, karena kan sistemnya berbeda antara Android dengan yang iPhone. Kemudian gelombang-gelombang yang bisa ditransmisikan melalui atau dipancarkan melalui antena itu sendiri adalah gelombang mikro
atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Satuannya sudah sampai gigahertz. Nah, untuk gelombang mikro ini biasanya digunakan pada sistem jaringan MAN. MAN itu metropolitan kok saya jadi ini ya. Jadi metropolitan area network. Kalau LAN atau WAN itu adalah wide area network gitu ya. Terus LAN itu adalah jaringan LAN itu local area network. Sedangkan dengan menggunakan gelombang mikro juga biasanya digunakan untuk pelayanan penyediaan internet. Jadi internet services gitu ya. Di mana internet services provider di sini biasanya akan menyelenggarakan internet baik seperti kita menggunakan smartphone kita, baik kita langsung menggunakan smartphone untuk browsing atau bahkan untuk teman-teman mungkin ada yang menggunakan HP dalam untuk kita adakan perkuliahan dengan MS Teams. Terus kemudian ada juga layanan internet di mana smartphone kalian hanya digunakan sebagai titik hotspot gitu ya. Ada juga penyedia layanan internet di mana menggunakan jaringan WiFi seperti di kampus kita misalnya, atau di rumah kalian, atau mungkin di tempat-tempat publik lainnya. Yang berikutnya adalah komunikasi satelit. Kalau untuk komunikasi satelit ini biasanya media transmisi yang fungsi utamanya adalah mengirimkan dan menerima sinyal dari satu stasiun bumi yang satu ke stasiun bumi yang lain. Nah, perantaranya apa? Antena. Nah, antena yang dipasang itu berada di antena satelit yang titik antenanya itu sendiri berada di luar angkasa. Atau bahkan ada juga kalau yang misalnya satelitnya itu terbangnya rendah gitu ya, itu masih di bawah atmosfer. Jadi masih di luar angkasa atau masih di angkasa, masih di awan di langit kita gitu ya. Tentunya untuk menentukan posisi dari satelit ini tidak mudah. Nanti kita akan bahas minggu depan ya tentang komunikasi satelit. Oke, itu tadi untuk beberapa penggunaan antena, tapi untuk pengiriman informasinya lebih jauh. Nah, bagaimana kalau jaraknya dekat? Nah, kalau untuk jaraknya dekat, Anda bisa menggunakan fasilitas infrared atau inframerah. Komunikasinya jarak dekat. Biasanya di HP tuh ada. Di handphone kalian tuh ada, di Android pun ada. Jadi bukan yang Android atau iPhone pun infrared sudah ada untuk teknologi HP yang sudah menggunakan infrared. Nah, untuk infrared itu sendiri, komunikasi yang saya sampaikan bahwa komunikasi bukan hanya antara manusia dengan manusia yang lain, antara saya dengan Anda gitu. Bisa jadi juga komunikasi antara alat dengan alat. Nah, contohnya adalah seperti pengendali jarak jauh atau remote control untuk televisi atau peralatan elektronik lainnya. Oke, sampai di sini teman-teman bagaimana? Paham, Bu. Oke, kalau masih sudah paham,
Tahan kita sampai di sini. Nanti ini ada tentang antena ya. Untuk menambahkan jenis-jenis antena, karena kalau kabel sudah jelas dia harus menggunakan kabel, terus kemudian antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu terhubung antara peralatan elektroniknya. Kalau antena tentunya kita nggak bisa tahu ujungnya. Nah, ini adanya jenis-jenis antenanya saja yang bisa membedakan, dan antenanya jenis antenanya apakah dia bisa mengirimkan informasinya ke segala arah dalam jadi setiap arah itu memiliki jarak jangkauan yang sama. Misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk antena tentunya kalau dipasang di transmisi atau pengirim informasi, dia akan memancarkan gelombang sebanyak-banyaknya ke segala arah. Akan tetapi kalau misalnya antena yang Anda gunakan adalah yang saya gunakan juga sih sebenarnya, itu adalah antena penerima, biasanya secara personifikasi bisa saya sampaikan bahwa antena yang digunakan atau dihubung dengan peralatan penerima ini, dia fungsinya adalah akan mengambil frekuensi yang ada di sekitar antena tersebut. Nah, informasi, kan ini frekuensi banyak banget nih. Informasi, sinyal informasi yang dikirimkan dan diterima oleh setiap antena itu banyak sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu sinyal informasi atau channel informasi yang ingin kita tonton atau ingin kita ambil informasinya? Tentu yang membedakan antara misalnya siaran televisi gitu ya, yang paling mudah ya, antara sinyal informasi stasiun televisi A, B, C, D itu dibedakan berdasarkan frekuensi siarannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin jalur gitu, sama seperti kayak jalur jalan lalu lintas di Duri Kosambi gitu kan, itu ada 2 jalur yang ke arahnya 2 arah gitu ya. Nah, kalau misalnya jalur itu yang kita tentukan misalnya dari arah kampus ke stasiun, tentunya arah yang benar adalah arah yang dari kampus ke stasiun. Tapi kalau misalnya antara stasiun mau ke kampus, tentunya arah lalu lintasnya adalah dari stasiun Rawabuaya ke kampus gitu kan. Nah, ada kemungkinan nggak jalur yang yang dari arah kampus ke stasiun dipakai sebaliknya oleh kendaraan yang lain? Sangat memungkinkan. Akan tetapi untuk mengatur supaya tidak ada tabrakan, dalam hal ini tabrakan frekuensi, tentu harus dibedakan berdasarkan frekuensi. Jadi nggak semua orang tuh bisa seenak-enaknya, saya mau pakai jalur yang mana aja, yang penting saya mau siaran. Nah, itu yang nggak bisa, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak setelah saya sampaikan ada hal yang lain? Bu, izin bertanya. Oke. Izin perkenalkan diri, Mario, NIM 2023. Untuk sinyal analog sama digital itu berarti bedanya di mana, Bu? Oke, baik. Kalau sinyal analog dan digital, sebentar, saya sebenarnya ada sih, sebentar saya cari ininya. Perbedaannya sinyal analog dan digital tentunya gini. Yang paling gampang ya, yang kita rasakan adalah kalau sinyal analog itu dia membutuhkan bandwidth atau
energi listrik yang lebih besar. Karena gelombangnya adalah gelombang elektromagnetik yang isi informasinya, misalnya suara, dirubah menjadi gelombang analog lagi. Jadi bukan dalam bentuk pengkodean. Tapi kalau misalnya gelombang digital, itu gelombangnya bentuknya sudah jelas. Bentuknya adalah yang gelombang square atau gelombang yang kotak. Ini kalian udah belajar teknik digital belum? Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, kan kalau misalnya kalian belajar teknik digital, gelombang yang disampaikan adalah nggak pernah sinusoidal kan, atau gelombang yang acak-acakan, atau gelombang yang gigi gergaji misalnya seperti itu. Itu pasti sinyalnya hanya ada low dan high, atau di secara digit gitu ya, itu direpresentasikan dengan angka 0 dan angka 1. Jadi kalau sinyal digital itu bisa diidentifikasikan, dibedakan, kan tadi kan saya bilang harus ada perbedaan nih, sinyalnya berdasarkan frekuensi untuk ngatur lalu lintas supaya tidak tabrakan. Itu biasanya dibedakan berdasarkan frekuensi plus, karena untuk jaringan yang internet ini kan bisa di informasinya itu antara misalnya komunikasi yang saya gunakan dengan tetangga saya, dengan tetangga kalian, dan yang kalian gunakan gitu ya, yang misalnya Anda tetangga saya gitu ya, itu pengiriman informasinya dalam satu paket. Contohnya gini, paket itu ibaratnya kan kayak kalau kalian terima paket dalam bentuk kardus kan. Nah, kalau misalnya ada beberapa barang yang bisa dimasukkan ke dalam kardus sekalian mau dikirimin, misalnya kalian ingin mengirim barang-barang ke luar kota gitu ya. Oh, ngirim apa nih? Ada peralatan elektronik, ada mungkin pakaian atau yang aksesoris lainnya gitu kan. Selama kardusnya itu masih cukup, masih bisa dimasukkan ke dalam satu kardus, kemudian ditutup. Nah, tinggal ditimbang ini kapasitasnya atau beratnya si kardusnya berapa. Nah, untuk sistem yang analog nggak bisa seperti itu. Kalau sistem yang digital bisa seperti itu. Jadi dikirimnya bareng-bareng. Kalau dengan sinyal informasi lainnya. Karena antara gelombang sinyal pengiriman dari saya, dari Anda, atau komunikasi dari yang lainnya gitu ya, itu nggak mungkin bisa sama, karena sinyal informasinya sudah dikodekan dalam bentuk yang entah itu kalau kalian tahu kan ada biner gitu ya, tapi kalau untuk sistem komunikasi tentunya tidak menggunakan biner atau ASCII, akan tetapi untuk sistem komunikasi menggunakan yang namanya gray code. Ini kalau gray code itu biasanya dipelajari di S3 atau S2 gitu ya. Nah, sebenarnya sih dulu sempat kalau waktu saya kurikulum mata kuliah saya itu kan lebih banyak dibandingkan kalian nih. Kayaknya kalian akan banyak lagi sekitar 150-an, jadi hampir sama dengan SKS-nya saya. Itu dulu kalau misalnya peminatan saya telekomunikasi itu akan belajar tentang pengkodean tadi. Bagaimana sih gambar diubah jadi kode atau digital, atau yang mungkin kalau teman-teman kalau mau cari bukunya itu yang disebut dengan digital processing. Ya. Nah, untuk digital processing itu kalau sinyalnya bisa diproses dengan sistem digital, tentu pengirimannya akan menjadi lebih ringan dan lebih banyak data yang bisa dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Kurang lebih begitu. Ya, tadi siapa yang nanya? Maaf. Saya, Bu. Oh iya. Antonius ya? Iya, Bu.
Oke, jadi gitu ya perbedaannya antara analog yang digital. Kalau analog gimana? Ada pemrosesan misalnya dalam bentuk gambar gitu ya. Berbeda pengirimannya. Jadi dia pengirimannya berdasarkan waktu. Jadi gambarnya itu diproses dulu dengan yang namanya istilahnya, gambarnya adalah istilahnya diproses dengan sistem raster scan. Terus kemudian dipisahkan antara baris ganjil dan genap, baru dikirimkan berurutan. Nanti di media penerimanya itu diurutin lagi. Yang pertama kali dikirim, itu nanti yang pertama kali diterima dan diterjemahkan. Nah, perbedaannya di situ mungkin agak lebih sulit ya menerimanya, menangkapnya, tapi yang pasti yang lebih mudah tadi. Bentuk gelombangnya saja sudah berbeda gitu. Antara analog dan digital. Kalau masih kita bisa pakai osiloskop ya, tapi kalau sudah dimodulasi tentunya sinyalnya seperti kayaknya kok bentuknya sama-sama aja tuh gitu. Tapi gelombangnya untuk gelombangnya untuk yang digital tinggi amplitudonya tuh sama. Kalau sistem yang analog antara, kan kalian tahu gelombang sinusoidal kan? Kalau di listrik itu antara setengah siklus positif dan setengah siklus yang negatif itu kan bentuknya dan tingginya sama. Kalau untuk sistem yang analog, setengah siklus positif dan setengah siklus negatifnya tidak pernah sama. Kalau untuk sinyal informasi, gitu ya. Kalau yang digital gimana? Baik siklus positif maupun siklus negatif tingginya sama. Jadi dia rata. Yang membedakan adalah bukan tinggi amplitudonya, akan tetapi frekuensinya, kerapatan sinyalnya, dan sebagainya. Nanti kita bahas minggu depan ya soal itu. Kita singgung sedikit lah tentang sinyal ya, supaya nggak terlalu meraba-raba. Oke, Antonius, kurang lebih dari jawaban saya, masih ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, baik, siapa? Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia dengan NIM 2020-11254. Izin bertanya, Bu, kalau penyebab utama terjadinya transformasi digital itu apa ya, Bu? Kenapa? Transformasi ke digital. Penyebab utama terjadinya transformasi digital. Baik. Penyebabnya adalah pertama, kalau kita menggunakan sistem yang analog, sinyal informasinya pengirimannya tentunya tidak efektif. Karena kalau dengan menggunakan sistem internet, itu pertama sistemnya harus digital. Kalau tidak menggunakan internet, masih bisa menggunakan sistem yang sinyal analog. Contohnya untuk siaran televisi. Tidak semua siaran televisi di Indonesia dalam bentuk digital. Kalaupun ada yang bentuknya sudah digital, dia menggunakan dua peralatan yang berbeda. Dan kenapa alasannya juga menggunakan sistem yang digital? Karena sistem yang digital ini bisa menekan biaya untuk pengiriman informasi. Dengan sistem digital, bandwidth misalnya 7 MHz, yang tadinya untuk kita ngomongin televisi, untuk satu siaran atau saluran siaran televisi, kalau misalnya siaran televisinya diubah menjadi siaran digital, itu untuk pengiriman informasi dengan bandwidth yang 7 MHz, jadi yang sama gitu ya, itu dia sinyal informasinya bisa lebih dari satu siaran televisi. Bisa Anda bayangkan bahwa kalau sinyalnya yang bentuk digital, karena tadi datanya misalnya gambar aja sudah dikodekan gitu kan, dengan rangkaian atau sequence dari bit
0101 yang kita pelajari di teknik digital gitu ya. Jadi ada untuk siaran pengkodean untuk pengiriman informasi, tentunya dia lebih complicated pengkodeannya. Akan tetapi kelebihannya adalah pasti peralatannya lebih mahal dan lebih complicated, lebih advance. Kelebihannya adalah informasi dalam bentuk sinyal digital tersebut itu lebih mudah disimpan. Terus yang kedua adalah bisa dikompres. Ya, jadi datanya misalnya tadinya 1 giga bisa diubah menjadi misalnya jadi 700 mega gitu misalnya seperti itu. Atau bisa dengan mudah dikombinasikan antara informasi sinyal yang satu dengan yang lain. Contoh buat teman-teman kalau misalnya punya kalian ada yang punya vlog nggak? Nah itu bisa lebih mudah diedit, ditambahkan tulisan-tulisan untuk gambarnya, terus kemudian akhirnya berkembang menjadi adanya pengembangan aplikasi-aplikasi filter misalnya seperti itu. Itu kalau sistemnya masih analog sangat tidak mungkin. Jadi ibaratnya kalau kita ngomongin tentang efektif, sistem yang digital itu lebih efektif dan untuk pengiriman informasinya lebih ringan dibandingkan dengan sistem yang analog. Terus kalau dengan perkembangannya menjadi lebih menyenangkan, alias jadi lebih fun gitu ya untuk teman-teman mudah mengirimkan dan mengedit informasi yang Anda terima atau yang Anda punya gitu ya. Seperti foto gitu kan bisa Anda edit, kasih tulisan selamat ulang tahun kah atau dan sebagainya gitu ya dengan beberapa aplikasi. Ya kurang lebih gitu. Kenapa sih mesti diubah dari analog menjadi digital? Atau juga untuk pengiriman media transmisinya, terutama untuk gelombang radio dan gelombang elektromagnetik, ujung-ujungnya harus bentuknya gelombang sinusoidal juga gitu. Tapi kelebihannya tadi, dia lebih ringan, dia lebih kecil bandwidth-nya, terus kemudian lebih mudah disimpan dan mudah dimodifikasi. Gitu sih sebenarnya ya. Jadi kalian lebih setuju pakai analog atau pakai digital nih? Digital, Bu. Digital, Bu. Iya pastilah. Masa mau? Belum riset, Bu. Hah? Belum riset, Bu. Iya, Bu. Jadi belum punya opini, Bu. Oh, belum punya opini, baik. Ya. Jadi memang setiap orang punya preference masing-masing. Yang pasti dengan pengembangan sistem yang digital sangat memungkinkan peralatan dapat berkomunikasi dengan peralatan. Contohnya adalah kontrol jarak jauh dengan sistem jaringan misalnya menggunakan sistem SCADA misalnya seperti itu. Ya, bisa dibayangkan bagaimana komputer bisa berkomunikasi dengan alat ukur. Tentunya komunikasinya adalah dengan cara mau tahu nih tampilan di alat ukur yang letaknya jauh dibandingkan dengan pusat datanya, misalnya seperti itu. Itu sangat memungkinkan dengan peralatan elektronik yang digital dibandingkan dengan peralatan elektronik yang analog. Gitu. Terus kalau untuk sistem komunikasi, kelebihannya dan kekurangannya nanti kita bahas di sistem teleponnya. Kadang-kadang kan ada ya tadi mungkin ada teman ya Eliezer ya. Eliezer ini belum bisa menentukan karena mau riset dulu mau pakai analog atau yang menggunakan digital misalnya seperti itu. Tentunya untuk beberapa hal kita menggunakan manual ya kayak kita ngomongin tentang hal ya manual atau otomatis tentunya adalah pilihan atau preference gitu ya.
Baik, oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya lagi nggak? Makasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin dari pertanyaan sebelumnya, terus dengan jawaban saya, ada yang mau makin nambah bertanya nggak? Atau nanti aja, karena sekarang udah jam 2.41. Atau mau dilanjutin aja? Sepertinya nanti aja, Bu. Oke deh, kalau begitu. Aduh, waduh. Baik. Sebentar ya. Oke, untuk saat ini kalau belum ada pertanyaan yang lebih detail, mungkin minggu depan kita akan perkuliahan dengan materi sistem komunikasi satelit gitu ya. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menunggu perkuliahan kita dimulai gitu ya. Mohon maaf tadi karena saya ngurusin proposal jadi lupa waktu gitu. Terima kasih ya Eliezer udah ngasih tahu saya, ngingetin. Terus kemudian kita bubar ini biar saya, karena saya yang membuka meeting, maka kita supaya sama-sama keluar dari MS Teams meeting ini pakai end meeting.